Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitri, nomor BP 17 dengan akhiran 0116. Hari ini Selasa tanggal 9 Maret 2021 akan dilaksanakan presentasi laporan skripsi dengan judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Huruf, Angka, Warna, dan Bentuk Bangun Datar menggunakan permainan puzzle untuk anak usia dini berbasis mikrokontroler Arduino dan modul suara. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji, yaitu Ibu Retno Devita Eskom Mkom dan juga Ibu Ruri Hartika Zain Eskom Mkom. Terima kasih telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi. Baiklah, langsung saja saya akan membahas poin yang pertama, yaitu alasan saya memilih judul ini. Yang pertama, latar belakang masalah. Masa usia dini merupakan periode emas atau golden age bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Sebab pada periode ini adalah tahun-tahun berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya sebagai stimulan terhadap perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif, maupun sosialnya. Untuk itu, pendidikan anak usia dini dalam bentuk pemberian rangsangan-rangsangan atau stimulasi oleh orang tua, guru, dan lingkungan terdekat sangat diperlukan untuk mengoptimalkan kemampuan dan perkembangan anak agar tumbuh dan berkembang sesuai dengan fasenya. Media pembelajaran yang digunakan di RA Darul Ulum Karsa Pemuda terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama alat peraga edukatif, yang kedua alat permainan outdoor, yang ketiga yaitu paket majalah. Nah, penggunaan media pembelajaran seperti ini tidak jarang ditemukan kasus pada sebagian anak-anak yang mengalami titik kejenuhan dalam melaksanakan proses pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan alat media pembelajaran yang dapat menciptakan suasana belajar yang berbeda, yaitu membuat alat yang berbasis permainan yang dapat memicu daya tarik anak-anak untuk belajar. Maka dari itu, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem pembelajaran untuk mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar berupa permainan puzzle yang terbuat dari kayu. Pada alat ini dirancang dengan sedemikian rupa dengan input berupa sensor infrared dan output berupa suara, tampilan bentuk huruf dan angka, serta notifikasi benar atau tidaknya puzzle yang dicocokkan pada LCD, serta dengan adanya soal-soal matematika dasar agar anak usia dini dapat mengukur kemampuan dalam berhitung. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul Rancang Bangun Media Pembelajaran Pengenalan Huruf, Angka, Warna, dan Bentuk Bangun Datar menggunakan permainan puzzle untuk anak usia dini berbasis mikrokontroler Arduino dan modul suara. Selanjutnya, perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain: yang pertama, bagaimana membuat media pembelajaran mengenal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar untuk anak usia dini yang dapat meningkatkan minat belajar anak. Yang kedua, bagaimana LCD dapat menampilkan bentuk huruf dan angka. Yang ketiga, bagaimana sensor infrared bekerja untuk membaca puzzle sebagai input pada alat ini. Yang keempat, bagaimana cara kerja DF player untuk mengontrol speaker sebagai penghasil output suara. Dan yang terakhir, bagaimana node M2 USP8266 sebagai penghubung antara mikrokontroler dengan Android. Selanjutnya, batasan masalah. Yang pertama, sensor infrared digunakan untuk mendeteksi puzzle huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang kedua, media tes menggunakan speaker, dan modul MP3 digunakan untuk menyimpan file-file audio.
Yang ketiga, menggunakan Android sebagai media pembelajaran berupa soal-soal matematika dasar. Selanjutnya, mengaplikasikan LCD sebagai output yang menampilkan bentuk huruf dan angka. Yang terakhir, node MCU ESP8266 digunakan sebagai penghubung antara Arduino Mega 2560 dengan Android. Selanjutnya, hipotesis. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka dapat diambil beberapa hipotesa, yaitu yang pertama, dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai alat pengontrol, diharapkan dapat membantu alat untuk beroperasi dengan baik sehingga alat dapat diimplementasikan pada era Darul Ulum Karsa Pemuda. Diharapkan dengan menggunakan mikrokontroler Arduino Mega 2560 dapat membaca input dan memproses dengan baik sehingga menghasilkan output pada LCD dan speaker. Diharapkan dengan menggunakan node MCU ESP8266 yang telah dilengkapi dengan Wi-Fi yang dapat terhubung ke internet sehingga hasil yang didapatkan pada Android dapat ditampilkan ke LCD. Diharapkan dengan menggunakan sensor infrared dapat membedakan bentuk puzzle pada alat ini. Dan yang terakhir, dengan menggunakan modul MP3 sebagai format file dan speaker sebagai alat untuk mengeluarkan suara pada alat ini. Selanjutnya, tujuan penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan alat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk memudahkan guru dan orang tua dalam mendidik anak untuk mengenalkan huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang kedua, untuk memudahkan anak dalam menghafal huruf, angka, warna, dan bentuk bangun datar. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya ingat anak dengan adanya media tes dan contoh soal pada Android. Yang keempat, memanfaatkan sensor infrared dalam pembacaan puzzle agar alat dapat bekerja. Selanjutnya, agar DF player dapat dimanfaatkan untuk mengontrol speaker sebagai penghasil output suara. Dan yang terakhir, untuk mengaplikasikan node MCU ESP8266 sebagai penghubung mikrokontroler Arduino Mega 2560 dengan Android. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian dalam perancangan sistem ini adalah sebagai berikut. Bagi penulis, dapat meningkatkan kemampuan serta keahlian penulis dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang ada dan mencari solusinya serta mengembangkan alat yang telah dibuat. Untuk memperluas wawasan dan meningkatkan pengetahuan dalam pemanfaatan Arduino Mega 2560, sensor infrared, Android, dan lain sebagainya. Bagi program studi, alat yang dirancang merupakan salah satu contoh pengaplikasian pada mata kuliah yang telah dipelajari seperti mikrokontroler, interface, dan elektronika. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memotivasi bagi mahasiswa sistem komputer ilmu pengetahuan khususnya di bidang teknologi komputer agar mampu merencanakan alat yang akan datang. Bagi masyarakat, itu untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa dengan seiring pertukaran zaman teknologi akan semakin berkembang dan maju. Yang kedua, dengan adanya perancangan sistem ini diharapkan dapat membantu guru maupun para orang tua dalam mendidik anak-anak. Selanjutnya yaitu konteks diagram. Yang pertama yaitu button pengenalan yang berfungsi untuk mengaktifkan mode pengenalan. Yang kedua, infrared yang berfungsi untuk mendeteksi puzzle. Yang ketiga, button media test yang berfungsi untuk mengaktifkan mode tes. Yang keempat, button soal yang berfungsi untuk mengaktifkan mode soal. Yang kelima, Android yang berfungsi untuk menyediakan soal matematika. Yang keenam yaitu node MCU ESP8266 yang berfungsi untuk mengirim data dari Android ke
ke Arduino. Selanjutnya LCD yang berfungsi untuk menampilkan karakter, huruf, dan angka, menampilkan notifikasi benar atau salah pada mode soal, dan menampilkan bentuk huruf dan angka pada mode tes. Dan selanjutnya modul DF Player yang berfungsi untuk menyimpan file audio. Selanjutnya speaker yang berfungsi untuk mengeluarkan suara yang ada pada modul DF Player. Selanjutnya Arduino yang berfungsi untuk pemrosesan sistem yang mengendalikan segala komponen yang terhubung pada pin-pin Arduino. Selanjutnya modul program yang berfungsi untuk melakukan pembacaan terhadap pin-pin Arduino. Selanjutnya data flow diagram. Di sini ada button pengenalan. Button pengenalan akan mengirim data ke Arduino Mega untuk mengaktifkan mode pengenalan. Kemudian infrared akan mengirim data puzzle yang terdeteksi, lalu hasil sinyal tersebut akan dikirimkan ke Arduino Mega. Kemudian Arduino Mega akan mengirim data ke modul program. Kemudian modul program akan mengirimkan instruksi ke Arduino Mega. Selanjutnya Arduino Mega akan mengaktifkan modul I2C, yang kemudian modul tersebut akan mengirim sinyal output ke LCD untuk menampilkan bentuk huruf dan angka, warna, dan bentuk bangun datar hanya menampilkan namanya saja. Selanjutnya Arduino Mega akan mengaktifkan modul DF Player, yang kemudian modul tersebut akan mengirim sinyal output ke speaker untuk mengeluarkan suara yang sesuai dalam penyimpanan DF Player. Selanjutnya button media test. Button media test akan mengirim data sinyal digital ke Arduino Mega untuk mengaktifkan mode test. Selanjutnya Arduino akan mengirim data ke modul I2C. Kemudian modul I2C mengirim sinyal ke LCD untuk menampilkan karakter, dan DF Player mengirim data ke speaker untuk mengeluarkan suara, kemudian akan mengirimkan data suara ke Arduino. Kemudian infrared akan mengirim data puzzle yang terdeteksi, lalu sinyal digitalnya dikirimkan ke Arduino Mega untuk diproses kembali. Kemudian Arduino Mega mengirim data ke DF Player, kemudian DF Player mengirim sinyal ke speaker untuk mengeluarkan suara notifikasi benar atau salahnya puzzle yang dicocokkan. Kemudian button soal akan mengirim data berupa sinyal digital untuk mengaktifkan mode soal. Kemudian Android akan mengirim data berupa benar atau salah dari soal yang dijawab pada Android. Kemudian node M2 akan mengirimkan data tersebut ke Arduino untuk ditampilkan ke LCD. Kemudian Arduino akan mengirim data ke modul I2C, yang kemudian diteruskan ke LCD untuk menampilkan notifikasi benar atau tidaknya jawaban dari soal yang diberikan. Kemudian Arduino mengirim data ke DF Player dan mengirim sinyal ke speaker untuk mengeluarkan suara notifikasi tersebut. Selanjutnya blok diagram. Di sini power supply 5 volt digunakan sebagai input. Yang kedua button pengenalan
digunakan sebagai input, sensor infrared digunakan untuk input, button media test digunakan sebagai input, button soal digunakan sebagai input, Android digunakan sebagai input, kemudian node M2 USB digunakan sebagai penghubung antara Android dan Arduino Mega. Lalu modul I2C digunakan sebagai input yang diteruskan ke LCD. Kemudian DF player MP3 digunakan sebagai output yang diteruskan ke speaker. Selanjutnya flowchart. Yang pertama start, yang kedua inisialisasi, button pengenalan, button test, button soal, infrared, I2C, LCD, DF player, speaker, node M2, Android. Selanjutnya input, button pengenalan, button test, button soal. Apakah mode pengenalan? Jika iya, maka lakukan instruksi sebagai berikut. Inputnya infrared, membaca puzzle, kemudian infrared mendeteksi puzzle, kirim data ke I2C, LCD, DF player, dan speaker. LCD akan menampilkan bentuk puzzle, speaker akan mengeluarkan suara dari puzzle. Kemudian apakah mode tes? Jika iya, lakukan instruksi sebagai berikut. Inputnya speaker, infrared, LCD. Speaker akan mengeluarkan suara, LCD menampilkan karakter. Jika infrared sama dengan suara dari speaker, maka kirim data ke DF player dan speaker. Speaker akan mengeluarkan suara benar. Jika tidak, kirim data ke DF player dan speaker. Speaker akan mengeluarkan suara salah. Apakah mode soal? Jika iya, maka lakukan instruksi sebagai berikut. Aktifkan hotspot pada Android. Modul Wi-Fi akan otomatis terhubung. Kemudian pilih judul pada aplikasi Android. Masuk ke soal. Kemudian tekan salah satu button jawaban. Dan jika jawaban benar, maka kirim data ke I2C, LCD, DF player, dan speaker. LCD akan menampilkan benar dan speaker akan mengeluarkan benar. Jika tidak, maka kirim data ke I2C, LCD, DF player, dan speaker. LCD akan mengeluarkan menampilkan salah dan speaker akan mengeluarkan suara salah. Kemudian lakukan perulangan. Jika iya, maka pilih judul pada aplikasi Android. Jika tidak, maka apakah akan melakukan perulangan lagi, apakah dia mode pengenalan, apakah mode tes, apakah mode soal. Jika tidak, maka stop. Selanjutnya kesimpulan. Perancangan dan pembuatan hardware media pembelajaran telah dilakukan. Bagian-bagian alat yang telah dibuat terdiri dari Arduino Mega 2560 yang dapat berfungsi untuk mengendalikan suatu sistem secara terprogram. Infrared dapat digunakan untuk mendeteksi puzzle dan membedakan bentuk puzzle berdasarkan jarak. Yang ketiga, dengan menggunakan LCD 16x2 pada perancangan alat ini dapat menampilkan bentuk dari huruf dan angka sebagai penampil kata dari bentuk bangun dari puzzle yang telah dicocokkan, serta notifikasi benar atau salah pada mode soal. Kemudian yang keempat, DF player dapat memberikan informasi berupa suara apabila puzzle terdeteksi dan memberikan perintah berupa suara huruf, angka, bentuk bangun datar, dan warna pada mode tes. Aplikasi soal matematika pada Android menyediakan soal dan jawaban secara acak. Dan yang terakhir, dengan menggunakan node M2 ESP8266 dapat menghubungkan dan mengirimkan data berupa notifikasi benar atau salah dari soal yang dijawab pada aplikasi Android dengan membuat servernya terlebih dahulu pada Adafruit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.